Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja dan tidak kekurangan satu apapun. Pada kesempatan ini teman-teman kita akan membahas tentang berapa lama seorang tersangka dan atau terdakwa itu ditahan. Baik teman-teman, mengenai masalah penahanan seorang tersangka atau terdakwa ini telah diatur di dalam pasal 20 sampai pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi teman-teman, untuk pemeriksaan uh, suatu perkara, penyidik atau penyidik pembantu, penuntut umum, hakim itu mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan. Baik teman-teman, yang pertama yaitu jangka waktu penahanan seseorang tersangka ini di penyidikan, pada saat penyidikan. Jadi pada saat penyidikan, penyidik itu berwenang atau mempunyai wewenang untuk menahan seseorang tersangka itu paling lama 20 hari. Akan tetapi apabila proses pemeriksaan itu belum selesai, maka penuntut umum dapat memperpanjang masa penahanan selama 40 hari. Dan apabila masa waktu 20 hari ditambah 40 hari tadi belum uh, belum selesai masa proses pemeriksaan tersangka tadi, maka penyidik harus mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. Yang selanjutnya pada saat penuntutan, penuntut umum ini mempunyai kewenangan untuk menahan tersangka itu selama 20 hari. Akan tetapi apabila proses pemeriksaan itu belum selesai, Ketua Pengadilan Negeri setempat dapat memperpanjang masa penahanan selama 30 hari. Itu berarti masa penahanan pada penuntut umum itu maksimal 50 hari. Dan apabila proses pemeriksaan belum selesai dan masa waktu 50 hari itu telah habis, maka penuntut umum harus mengeluarkan tahanan demi hukum. Nah, dan selanjutnya pada saat persidangan, hakim pada pengadilan negeri itu mempunyai wewenang untuk menahan seorang terdakwa ini selama 30 hari. Akan tetapi apabila pemeriksaan terdakwa ini belum selesai, Ketua Pengadilan Negeri setempat dapat memperpanjang masa penahanan selama 60 hari. Itu berarti pada saat proses persidangan di pengadilan negeri maksimal 90 hari. Dan seperti tadi, apabila waktu 90 hari ini telah habis, pemeriksaan belum selesai, maka hakim pada pengadilan negeri harus mengeluarkan tahanan demi hukum. Nah, yang selanjutnya pada saat persidangan di pengadilan tinggi atau pada saat banding, ini hakim atau majelis hakim pada proses banding atau pada pengadilan tinggi ini mempunyai wewenang untuk menahan seorang terdakwa ini dalam proses persidangan ini selama 30 hari. Begitu juga kalau belum selesai proses persidangan tadi, maka Ketua Pengadilan Tinggi setempat dapat memperpanjang masa penahanan selama 90 hari. Selama 60 hari. Itu berarti 90 hari. Sama seperti tadi, apabila belum selesai proses pemeriksaannya, waktu 90 hari tadi telah habis, maka hakim pada tingkat banding harus mengeluarkan terdakwa demi hukum. Yang selanjutnya pada saat kasasi. Pada saat kasasi, hakim
yang hakim Mahkamah Agung yang memeriksa perkara tersebut atau perkara terdakwa ini dapat melakukan atau berwenang melakukan penahanan kepada terdakwa ini selama 50 hari maksimal. Nah, apabila proses hukum atau proses persidangan tadi, pemeriksaan persidangan tadi belum selesai, itu Ketua Mahkamah Agung dapat memperpanjang masa penahanan selama 60 hari. Itu berarti masa penahanan seorang terdakwa pada saat kasasi itu maksimal 110 hari. Dan apabila proses pemeriksaan tadi belum selesai dan masa tahanan telah habis, maka hakim pada tingkat kasasi harus mengeluarkan terdakwa ini dari tahanan demi hukum. Nah, apabila kita hitung dari mulai penyidikan tadi, tahanan seorang tersangka sampai terdakwa ini sampai ke kasasi itu 60 hari pada saat penyidikan, 50 hari pada saat penuntutan, 90 hari pada saat pemeriksaan di tingkat pertama atau di pengadilan negeri, 90 hari pada tingkat banding, dan 110 hari pada tingkat kasasi. Itu kalau tidak salah hitung selama 400 hari. Kalau salah hitungannya tolong dikoreksi teman-teman. Akan tetapi teman-teman, masa penahanan tadi yang telah kita bahas tadi itu ada pengecualiannya. Nah, di dalam pasal 29 itu, kalau kita lihat di dalam pasal 29 KUHP, nah, dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana yang kita bahas tadi, demi kepentingan pemeriksaan atau penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan. Karena yang pertama, tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Atau yang kedua, perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 tahun atau lebih. Jadi untuk masalah-masalah pengecualian tadi, perpanjangan tersebut dapat diberikan paling lama 30 hari. Dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 30 hari. Nah, jadi ini ada pengecualian teman-teman, berarti ada pengecualian dari yang kita bahas tadi selama 30 hari ditambah 30 hari, berarti ada perpanjangan 60 hari dalam hal-hal tertentu. Yang pertama itu tadi tersangka mempunyai gangguan fisik atau gangguan mental yang berat. Yang kedua, ancaman hukuman perkara yang sedang diproses itu ancamannya lebih dari 9 tahun. Maka dapat diperpanjang 30 hari ditambah 30 hari. Demikian teman-teman, semoga pembahasan singkat ini dapat memberi sedikit wawasan kepada kita. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.